Shalom saudara, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa serta harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Itulah doa juga harapan saya bagi saudara yang mendengarkan renungan pagi hari ini. Puji Tuhan, kita masih diberi anugerah hari baru pagi ini oleh Tuhan. Tentu kita yakin juga dengan berkat-berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Itu harapan kita dari Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa, mengucap syukur, memohon pimpinan Tuhan supaya Tuhan menyertai kita melangkah di hari ini. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami menaikkan syukur kami kepadamu untuk semua kemurahan, kasih dan kesetiaan Tuhan yang sudah memimpin menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan satu ayat yang terambil dari kitab 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ketujuh saudara. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saya yakin bahwa saudara sudah sering mendengarkan ayat ini. Tuhan kiranya membuka hati kita sehingga kita semua boleh memahami, mengerti maksud Tuhan lewat firman yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Mari kita membuka hati saudara. Topik renungan kita pagi ini, berhentilah khawatir. Mari kita terima kebenaran ini sebagai penuntun hidup kita di hari ini. Dikisahkan bahwa ada seorang wanita yang sering dibelenggu oleh roh kekhawatiran dalam hidupnya. Hal itu membuat kehidupan wanita ini selalu dalam kegelisahan, selalu dalam ketidakpastian, dan bahkan tidak jarang wanita ini sering hampir putus asa karena beratnya beban kekhawatiran yang selalu menerpa kehidupannya. Dalam segala hal dia selalu dibelenggu oleh kekhawatiran tersebut. Lalu oleh karena saran dari seorang hamba Tuhan, ia memutuskan untuk membuat sebuah kotak yang dinamakan kotak kekhawatiran. Dan kotak ini saudaraku ditempatkannya di dapur, tempat di mana ia biasa memasak dan selalu memperhatikan kotak ini. Dengan tujuan supaya setiap kali ia khawatir, setiap kali kekhawatiran mengganggu pikirannya, ia disarankan untuk menuliskan hal kekhawatiran tersebut di secari kertas. Kemudian kertas itu dimasukkan ke dalam kotak kekhawatiran yang dimaksud itu. Dan setiap persoalan yang sudah dituliskan, dimasukkan ke dalam kotak itu, tidak boleh dipikirkan lagi selama masalah itu ada di dalam kotak kekhawatiran itu. Itulah perjanjiannya. Hal itu memampukan wanita ini untuk betul-betul mengesampingkan persoalan-persoalan tersebut, persoalan yang sudah dimasukkan dalam kotak itu. Memang dia tertolong baik dalam perasaannya juga dalam pikirannya. Walaupun memang kadangkala ia juga disarankan untuk menarik secara acak, secari kertas dari dalam kotak itu untuk meninjau tentang masalah yang telah dituliskannya di sana. Ternyata memang ketika ia diperhadapkan kembali kepada persoalan yang pernah mengkhawatirkan dirinya dan sesuatu yang sudah dilupakannya selama ini, ternyata itu tidak lagi begitu menggelisahkan baginya. Dia tertolong saudara. Sebaliknya, ia kelihatan terkadang tersenyum ketika membaca tulisan di kertas itu. Dan dia kelihatannya begitu santai, tidak terbebani lagi dengan persoalan itu. Dia kelihatan lebih tenang. Akhirnya dia bisa memecahkan
setiap masalahnya dengan lebih baik. Tidak harus terintimidasi lagi seperti sebelum ia melakukan hal itu. Bahkan ada masalah tertentu yang sudah tidak lagi menjadi masalah bagi dirinya. Demikian akhirnya ia tertolong, saudaraku, untuk tidak selalu khawatir lagi dalam kehidupannya. Itu luar biasa pengalaman seorang wanita yang tadinya hidup dalam kekhawatiran yang luar biasa. Akhirnya dia tertolong sedikit demi sedikit untuk bisa keluar dari kekhawatiran tersebut. Ini hanya sebuah kisah bagi kita. Ini hanya sebuah contoh yang kiranya bisa menolong kita bagaimana kita melepaskan setiap kekhawatiran dalam diri kita. Khususnya hari ini, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menulis kekhawatiran di atas secari kertas dan memasukkannya ke dalam sebuah kotak seperti yang dilakukan oleh wanita ini, mungkin itu bermanfaat dan bisa menolong kita seperti wanita ini, saudaraku. Namun saya ingin menyampaikan kepada kita, kita harus tahu, saudara, bahwa adalah jauh lebih baik jika saudara dan saya mau meletakkan setiap kekhawatiran yang membelenggu kehidupan kita itu ke dalam tangan Tuhan. Di sana dia akan tersimpan tersembunyi. Dan bahkan kalau kita letakkan itu ke tangan Tuhan, dia akan menghapusnya dari kertas kekhawatiran kita, saudaraku. Kalau wanita ini membuka kotak itu dan ternyata ia masih bisa membaca hal kekhawatiran yang pernah ditulisnya, ketika kita meletakkan semua kekhawatiran kita ke tangan Tuhan, Tuhan akan menghapuskan itu. Dan kita akan tertolong untuk benar-benar keluar, melupakan semua kekhawatiran kita dengan baik. Karena itulah janji Tuhan bagi kita. Tuhan akan memelihara kamu, kata firman Tuhan pagi ini kepada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengakui bahwa kekhawatiran itu akan selalu merampas sukacita dari dalam hati kita. Kita harus jujur mengatakan hal itu. Dia akan selalu menguras tenaga kita, saudara. Dan bahkan menghambat pertumbuhan iman kita, pertumbuhan rohani kita. Karena apa, saudaraku? Karena dia dapat menarik kita jauh dari Tuhan. Sebab hanya karena Tuhan kita tetap bisa terjamin aman, tentram, tenang, dan bisa bertumbuh dalam iman. Ketika kekhawatiran itu membelenggu kehidupan kita, kita akan tertarik jauh dari Tuhan. Itu sebabnya kita selalu gelisah. Itu sebabnya kita tidak bisa tenang. Dan ada begitu banyak orang yang putus asa. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bisa meraih segala berkat Tuhan yang sesungguhnya telah disediakan Tuhan sebelumnya bagi kita. Ketika kita benar-benar meletakkan perkara itu kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak menyerahkan kekhawatiran kita, persoalan kita kepada Tuhan, dan itu akan membelenggu kita, maka itu akan menjadi penghalang berkat dan setiap hal yang sudah disiapkan Tuhan bagi kita sebelumnya. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itulah Tuhan Yesus pernah menasihatkan para murid dan juga kepada kita pagi hari ini. Kalau kita baca Matius 6 ayat 34, Yesus sangat tegas mengatakan di sana, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Luar biasa, saudaraku. Tuhan mengenal hidup kita semuanya. Dia tahu yang terbaik bagi kita. Dia tahu mengatur kehidupan kita supaya kita tidak khawatir. Persoalannya, kita tidak dapat meletakkan ke tangan Tuhan dan kita mengurus diri kita sendiri. Itu yang membuat kita sering dibelenggu oleh kekhawatiran. Tentu pagi ini saya tidak tahu, saudara, kekhawatiran apa yang sedang mengganggu kehidupan saudara saat ini. Saya kurang tahu untuk hal itu, tapi Tuhan tahu apa yang membelenggu kehidupan saudara. Mungkin itu persoalan di keluarga yang sedang saudara khawatirkan saat ini. Atau mungkin persoalan anak-anak yang juga mengkhawatirkan kehidupan saudara. Pekerjaan saudara yang sedang tergoncang, mengkhawatirkan bagaimana kami bisa tertopang dalam kehidupan ke depan. Atau mungkin persoalan masa depan yang tidak jelas bagi saudara saat ini karena ada begitu banyak kendala yang kita hadapi. Mungkin persoalan-persoalan lain.
Saya tidak tahu apa yang sedang membelenggu kehidupan saudara saat ini. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita merendahkan diri pagi ini. Apapun persoalan yang saudara hadapi, mari datang kepada Tuhan. Mari meletakkan setiap perkara kehidupan saudara dan menaruhnya itu di dalam tangan Tuhan. Tidak hanya sekedar menyimpan di dalam kotak kekhawatiran, tetapi meletakkan sungguh-sungguh melepaskannya ke tangan Tuhan. Biarkan Tuhan mengurus semuanya itu bagi saudara. Percayalah saudara, bahwa pada saat kita menaruh segala kekhawatiran kita ke tangan Tuhan, Dia akan menaruh kedamaian, Dia akan menaruh sukacita, Dia akan menaruh kepastian dalam kehidupan kita. Ini yang menarik saudaraku. Itu sebab firman Tuhan hari ini yang telah kita baca tadi berkata kepada kita, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, kepadanya. Mengapa saudara ini menjadi penting? Karena Dia Tuhan yang memelihara kamu. Jadi jangan terlalu khawatir tentang kehidupan ini. Kenapa? Karena ada Tuhan yang memelihara kita. Ada Tuhan yang mengenal hidup kita. Ada Tuhan yang mengetahui persoalan-persoalan yang kita hadapi. Ketika kita datang merendahkan diri, meletakkan semua perkara itu, Tuhan akan bertindak, membuktikan Dia pemelihara hidup kita. Dia akan tolong kita, Dia akan lepaskan kita, dan sebaliknya Dia akan memberikan sukacita kepada kita, dan memberikan pengharapan juga kemenangan bagi kita semuanya. Karena itu berhentilah khawatir saudaraku. Mari dengan kebenaran ini kita dituntun oleh Tuhan, supaya kita tetap yakin percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan penopang, janji Tuhan penolong bagi kita. Supaya kita bisa melepaskan diri kita dari segala belenggu kekhawatiran apapun yang membelenggu kehidupan saudara pagi ini. Sehingga saudara bisa bebas, saudara bisa hidup dalam kemenangan, hidup dalam berkat sukacita dari Tuhan. Ini yang kita terima, Tuhan menolong dan memberkati saudara dengan kebenaran ini. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami, menaikkan syukur kami pagi ini kepada Tuhan untuk anugerah-Mu, kasih-Mu dan kesetiaan-Mu yang masih tetap mau memelihara hidup kami, menyapa kami, memperlengkapi kami, terlebih dalam menghadapi persoalan kehidupan yang selalu mengkhawatirkan kami hari demi hari. Dengan kebenaran ini kami tertolong, supaya kami percaya kepada Tuhan dan meletakkan segala perkara hidup kami ke tangan Tuhan, karena Tuhan pemelihara hidup kami. Berkati umat-Mu dimanapun yang mendengarkan renungan ini. Biarlah setiap mereka yang lemah dikuatkan Tuhan, yang putus asa diberi harapan, yang berduka dihiburkan Tuhan, yang terbelenggu oleh persoalan kehidupan yang sulit dan berat dilepaskan oleh Tuhan. Juga yang sedang berbeban berat diberikan kelegaan. Hamba juga doakan bagi umat Tuhan saat ini dimanapun mereka yang sedang mengalami pergumulan sakit penyakit. Biarlah tangan Tuhan tertumpang menjamah mereka, juga menolong mereka, melepaskan, membebaskan, juga menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu pagi ini, di sepanjang hari ini, yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan. Tuhan menyediakan bagi mereka. Yang mengharapkan jodoh pun diberkati oleh Tuhan. Yang mengharapkan keturunan dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan memberkati bibit dan buah kandungan mereka. Sehingga mereka boleh menikmati sukacita dari Tuhan. Hamba juga doakan anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan mereka. Tuhan tetap memimpin dan memberikan semangat belajar walaupun dalam suasana daring karena situasi pandemik saat ini. Hamba juga doakan anak-anak Tuhan yang bersukacita hari ini karena mereka berulang tahun. Tuhan Yesus yang baik, penuhkanlah sukacita mereka, ajarlah supaya mereka bisa bersyukur, karena semua itu adalah anugerah Tuhan bagi hidup mereka hari ini. Ada juga begitu banyak umat-Mu pagi ini Tuhan, yang terbelenggu oleh roh-roh kekhawatiran. Persoalan-persoalan hidup membuat mereka tidak bisa bebas. Mereka menghadapi persoalan-persoalan yang sulit, bahkan dibelenggu oleh kuasa setan, kuasa gelap. Ketika mereka mendengarkan renungan juga doa pagi ini, izinkan hamba memohon berkat Tuhan atas mereka. Tumpangkan tangan-Mu Tuhan, jamah mereka, tolong mereka, lepaskan, bebaskan, dan berkati hidup mereka semuanya pagi ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi di hari ini, tetaplah semangat saudara, jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa dan mengucap syukurlah atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara di pagi hari ini. Itulah
doa dan harapan saya untuk saudara. Kalau saudara mempunyai beban, ada pergumulan hidup yang berat yang membelenggu kehidupan saudara pagi ini, dan memang saudara memang rindu didoakan, hubungi kami saudara, nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itulah komitmen kami. Dan kalau saudara juga mengharapkan supaya renungan ini tetap ada di hadapan saudara setiap hari, bantu kami saudara untuk pengembangan pelayanan ini dengan selalu mau membagikan menshare renungan ini kepada sebanyak mungkin orang, supaya banyak orang menonton, dan itu memberikan sukacita bagi kami, semangat untuk terus berkarya bagi Tuhan lewat pelayanan ini. Berikan komentar yang baik di link YouTube kami. Juga bagi saudara yang belum melakukannya, like juga subscribe sebagai bentuk dukungan saudara untuk pelayanan ini. Itulah harapan kami saudara. Kami percaya Tuhan akan memberkati saudara atas semuanya itu. Akhirnya saya Pendeta Lintino Ngoran, pendeta di GKP Jemaat Khusus Soresa Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain tentunya. Tuhan memberkati kehidupan saudara di sepanjang hari ini. Shalom.